Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita yang ketujuh ini adalah merupakan pertemuan terakhir para UTS ya, atau menjelang UTS. Minggu depan kita akan adakan UTS, ujian tengah semester. Materinya nanti dari materi-materi yang sudah disampaikan dari awal sampai pertemuan yang ketujuh ini. Ya. Dan tadi saya sempat lihat kelompok yang keempat itu bukan istiqsam ya, tapi kelompok keempat itu adalah kias, mestinya Quran, hadis, ijma' dan kias. Ya, jadi untuk yang kelompok keempat itu bukan istisna tapi kias, tapi ya nggak apa-apa. Tapi materi yang akan diujikan itu sampai kias. Ya, jadi akan diujikan mulai dari awal, terus kemudian sampai pada Quran, hadis, kemudian ijma' dan kias. Istisna tidak masuk ke dalam materi UTS ya. Nah, materinya sampai terakhir adalah sampai kias. Oleh karena itu, nanti ujian tetap jamnya sesuai dengan jam perkuliahan dan juga lewat Google Form nantinya. Lewat Google Form dan saya buatkan akun yang biasa sehingga nanti mahasiswa bisa masuk pakai akun yang biasa atau juga pakai akun mahasiswa kalau memang bisa masuk. Yang jelas bisa, yang penting bisa mengakses akun Google Form-nya itu. Dan soalnya nanti pilihan ganda bentuknya, ya, soal pilihan ganda sebanyak minimal 20 pertanyaan, 20 soal, maksimal 30. Jadi minimal 20, maksimal 30. Jadi antara itulah, antara tidak lebih dari 30 dan tidak kurang dari 20 ya soalnya. Nanti batas waktunya sesuai dengan batas waktu perkuliahan saja. Dan kita masuk pada materi tentang ijma ya, karena ini minggu kemarin ada liburnya ya, maka akan saya sedikit sampaikan kaitannya dengan materi tentang ijma. Nanti PPT-nya saya kirimkan lewat Google Classroom ya nanti. Ijma ya. Jadi kitab yang saya gunakan untuk kajian usul fikih adalah kitab Al-Wajiz fi Usulul Fikih karangannya Syekh Wahbah Az-Zuhaili almarhum almarhumah ya. Tokoh yang luar biasa kontemporer dalam pembuatan kitabnya itu sangat luar biasa karena merupakan akademisi dan bahasanya sangat bagus ya kaitannya dengan dan bisa dijadikan sebagai sumber hukum yang sekiranya dijadikan sebagai buku ajar itu sangat pas sekali. Ya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu singkat. Ya. Jadi pas untuk dijadikan sebagai buku ajar. Jadi kaitannya dengan ijma yang pernah saya sampaikan bahwasanya sumber hukum Islam itu terbagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan wahyu dan ada yang tidak berdasarkan wahyu. Yang berdasarkan wahyu itu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu adalah merupakan sumber hukum utama yang berdasarkan wahyu. Kemudian ada sumber hukum yang tidak berdasarkan wahyu, yang kemudian sering kita sebut dengan ijtihad, metodenya ijtihad. Nah, dari sumber hukum yang bukan wahyu ini terbagi menjadi dua. Ada yang disepakati oleh para ulama atau muttafaq alaih istilahnya, yaitu ijma' dan qiyas sebagai sumber yang bukan nas tetapi disepakati para ulama, ijma' dan qiyas. Kemudian ada yang mukhtalafih, masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya, yang itu masih ada yang berselisih dan masih ada yang kemudian bisa memakai itu. Nah, mazhab Syafi'i sendiri itu lebih khususnya mematok sumber hukumnya 4. Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sesekali memakai sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama, mungkin pakai maslahah mursalah atau mungkin juga pakai istihsan, tapi tidak menjadi inti ya. Yang menjadi inti itu adalah Quran,
hadis, ijma, dan qiyas. Karena keempat sumber itu semuanya muttafaq alaih, disepakati oleh para ulama. Sementara yang selain itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Nah, ijma ini termasuk bagian dari sumber yang bukan dari nas, ya, tetapi disepakati oleh para ulama. Secara istilah, ijma adalah ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal usuri ala hukmin syar'iyyin. Kesepakatan yang dilakukan oleh mujtahid, yang mujtahid itu dari umatnya Nabi Muhammad, ya, disepakati oleh mujtahid setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Di beberapa masa, ya, tidak hanya kalau masa sahabat berarti ijma sahabat. Kalau masanya ulama-ulama mujtahid, ya berarti ijma mujtahidin. Kalau sekarang di Indonesia, ya tidak ada ulama mujtahidin, ya seperti Imam Syafi'i dan lain sebagainya, itu tidak ada sahabat, maka nanti ijma'nya adalah ijma' ulama Indonesia. Ya. Nanti bisa disebut dengan ijma' dan itu khusus biasanya wilayah-wilayah. Ya. Kalau itu adalah ulama Indonesia, ya berarti ijma'nya hanya khusus ruang lingkupnya hanya di daerah Indonesia saja. Tentang apa? Kesepakatannya tentang hukum syar'i. Ya. Jadi kalau yang kaitannya bukan hukum syar'i, maka tidak disebut ijma' dalam hal ini, ya tentunya. Walaupun sepakat, tapi ijma' yang dalam hal ini adalah kesepakatan mujtahid pada beberapa masa setelah Kanjeng Nabi wafat, yang membahas kesepakatan itu membahas tentang hukum syariat. Oleh karena itu, ya, maka ada beberapa wilayah sebenarnya di sini disebutkan wala ijma' ahlul Madinah wahdahum wala ijma' ahlul Haramain Makkah wal Madinah wahdahum wala ijma' al-Misriyin Basrah Kufah wahdahum wala ijma' Syaikhaini Abu Bakar wa Umar wala ijma' al-Khulafa Rasyidin arba'ah wala ijma' Ali Bait Ali wa Fatimah wa ibnaihima Al-Hasan Husain radhiyallahu anhum. Itu sebenarnya tidak disebut dengan ijma', ya, karena kurang banyak, ya, bahasanya itu aktsarul mujtahidin, ya, kesepakatan banyaknya para mujtahid. Kalau cuma kelas wilayahnya lingkupnya kecil, maka ya kalaupun disebut ijma' ya hanya berlaku pada daerahnya saja. Maksud yang di sini adalah ijma' yang berlaku bagi seluruh umat Islam, tidak peduli daerahnya, tidak peduli negaranya. Nah, itu sehingga ijma' ini dianggap sebagai ijma' yang lebih menyeluruh, bisa diikuti oleh semua umat Islam. Kalaupun ada memang ijma' masing-masing daerah, ya itu bisa disebut ijma', tapi ruang lingkupnya bukan ruang lingkup yang ijma' yang seperti ini, ya. Karena ijma' yang kita maksudkan di sini pada materi sumber hukum yang ketiga, ijma' ini adalah ijma' menyeluruh, yang itu diikuti oleh semua umat Islam sesuai dengan arahan dari para mujtahidin. Karena kalau yang daerah-daerah pribadi, bisa jadi daerah yang lain tidak bisa mengikuti ijma' yang ada di daerah tersebut. Yang daerah A itu tidak mesti harus mengikuti ijma' yang di daerah B. Begitu juga sebaliknya, daerah B tidak wajib untuk mengikuti ijma' yang ada pada daerah A. Nah, itu sehingga ijma' ini hanya ijma' yang kawasan, ya. Tapi kalau yang ijma' di sini adalah ijma' yang di mana umat Islam itu sepakat kaitannya dengan itu. Ya. Kemudian oleh karena itu, maka wala budda min ayyakunal mujtahidu min ummati Muhammadin. Maka orang-orang mujtahid itu harus merupakan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Fala yu'addu ittifaqu ahlil milal al-ukhra ijma'an syar'iyyan. Maka tidak dianggap ijma', ya, kesepakatan para ahli agama yang lain, yang selain umatnya Kanjeng Nabi, sepakat mereka, maka itu tidak dikatakan ijma'. Karena yang dimaksudkan adalah mujtahidin min ummati Muhammadin. Walain aqidu al-ijma' fi hali hayatin Nabi, dan ijma' tidak bisa sah, ya, pada saat Kanjeng Nabi masih hidup. Ya, jadi kalau Kanjeng Nabi masih hidup, ijma' itu tidak sah. Kenapa? Li'anna Rasul in wafaqal mujma'in alal hukmi kanal hukmu tsabitan bis sunnah la bil ijma'. Kalaupun ada para sahabat sepakat pada suatu masalah, tapi karena masih ada Rasul, maka kalaupun Rasul itu melihat, maka bukan ijma', tetapi tetap sunnah. Makanya kan ada sunnah takriri, ya. Sunnah takriri itu para sahabat melakukan sesuatu, Kanjeng Nabi tidak pernah menyampaikan sesuatu itu, dan Kanjeng Nabi juga tidak pernah melakukan sesuatu itu,
tetapi Kanjeng Nabi membiarkan. Ya. Maka itu namanya sunnah takririyah. Ya. Dan itu merupakan sunnah, bukan ijma. Ya, bukan juga kias. Ya, gitu. Karena apa yang dilakukan oleh sahabat itu masih ada Nabi. Contoh misalkan gini, sahabat Bilal itu pada suatu hari diceritai oleh Kanjeng Nabi bermimpi bahwa Kanjeng Nabi itu mendengar suara kakinya sahabat Bilal di surga, mendengar suara kaki jalan kakinya sahabat Bilal di surga. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya, apa amalan yang membuatmu sampai terdengar suara kakinya di surga itu? Kemudian sahabat Bilal menyatakan, saya itu Kanjeng Nabi sering sekali setiap wudhu pasti sholat. Nah, sholat apa? Sholat ba'diyah wudhu Kanjeng Nabi. Pokoknya setiap saya selesai wudhu, saya sholat. Itu menurut sahabat Bilal. Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan sholat ba'diyah wudhu dan juga tidak pernah menyampaikan sesuatu kaitannya dengan sholat ba'diyah wudhu, tetapi Bilal itu melakukan seperti itu. Ya, setiap wudhu selesai, Bilal selalu melakukan sholat, dan itu menjadi rutinitas dan menjadi amalan. Kanjeng Nabi membiarkan saja, membiarkan tanpa kemudian mengkomentari buruk atau baik. Ya, pokoknya Kanjeng Nabi menceritakan bahwa dengan amalan itu ternyata Bilal membuatnya itu suara kakinya terdengar di surga. Berarti amalan ini sungguh menggoncang gitu ya, sungguh menggoncang surga gitu. Karena amalan yang luar biasa berarti. Nah, ini namanya sunnah takririyah namanya. Gitu. Sehingga kalau masih ada Nabi, ijma tidak dianggap tidak berlaku. Karena semua yang disepakati para sahabat masih ada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi membiarkan, itu termasuk sunnah, bukan ijma. Kemudian rukun ijma dan syarat-syaratnya. Laisa lil ijma illa ruknun wahidun bil makna daqiq li kalimat rukni wa huwa ittifaqul mujtahidin fama lam yahsul al ittifaq bainahum la yanaqidul ijma. Jadi ijma itu rukunnya ya kesepakatan para ulama, kalimat kesepakatan para ulama inilah yang kemudian menjadi rukun dari mujtahidin, ya. Sehingga kalau tidak ada kesepakatan para ulama, maka ijma tidak berhasil, ya, kesepakatan. Nah, nanti dalam hal pemutusan musyawarah, kata mufakat itu kan tentunya ada bagian kecil yang memang sebenarnya masih ada yang menolak sebenarnya. Tetapi penolakan itu tidak kemudian mengganggu kesepakatan para ulama yang sudah mayoritas. Kemudian syaratnya ada 6. Syarat ijma itu, syaratnya ada 6. Yang pertama, ayyakunal qa'imuna bil ijma'i adadan minal mujtahidin. Yang melakukan ijma' itu adalah sekelompok ulama yang punya kapasitas mujtahid, ya, punya kapasitas keilmuan yang kemudian digolongkan mujtahid. Nah, itulah kemudian kalau misalkan sekelompok ulama tidak dalam ranah mujtahid, tidak dalam kapasitas mujtahid, ya nggak bisa. Ya, kesepakatan itu bisa jadi ngawur, ya. Tetapi kalau sudah ranah ulama yang sepakat itu dalam mujtahid, maka dia punya kapasitas untuk menyampaikan sesuatu itu di forum yang kemudian disepakati oleh semua ulama. Kemudian yang kedua syaratnya adalah ayah dusal ittifaq min jami'il mujtahidin alal hukm syar'i. Pembahasan kesepakatan para ulama itu berdasarkan hukum syariah, ya, kaitannya dengan hukum-hukum syarak, sehingga tidak kemudian dianggap ijma kalau itu bukan kaitannya dengan hukum-hukum syarak. Ya, itu nanti kaitannya dengan ijma yang lain, ya. Kalau misalkan itu kesepakatan itu DPR, gitu ya, kesepakatan DPR misalkan membentuk undang-undang, itu berarti bukan ijma dari mujtahidin, itu karena kalau misalkan kaitannya dengan hukum syarak, ya, maka kesepakatan para ulama itu dikatakan sebagai ijma. Itu syaratnya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah ayatawafarul ittifaq min jami'il mujtahidin al-muslimin fi waqtil haditsah. Kemudian kesepakatan itu bisa terus-menerus, bisa langgeng, ya, pada waktu-waktu yang akan datang. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kesepakatan ulama ini hanya temporal, ya, hanya tempo, ada temponya, ada kadaluarsanya, tidak. Ya. Kesepakatan ini kalau bisa, ya, syaratnya itu harus bisa bertahan sampai pada waktu-waktu yang memang akan datang yang dalam situasi kondisi apapun, sehingga
disinilah yang kemudian ijma itu kalau bisa itu menyeluruh pada semua kelompok umat Islam. Ya. Tapi kalau misalkan terjadi ijma di daerah masing-masing, pada daerah-daerah tertentu, itu sebenarnya bukan kaitannya dengan ijma yang dimaksudkan di sini. Kalaupun disebut dengan ijma atau kesepakatan ulama di daerah itu, ya hanya untuk daerahnya saja. Karena yang dimaksudkan ijma di sini adalah berlaku umum untuk semua umat Islam, tidak peduli daerahnya, tidak peduli kelompok manapun. Itu kalau sudah ijma, ya semua umat Islam bisa menggunakan kesepakatan atau ijma dari para mujtahidin tadi. Yang keempat adalah ayakunal ittifaq biibda'i kullin wahidin minal mujtahidin, yaitu kesepakatan itu dimulai oleh personal mujtahid yang kemudian dinyatakan secara mungkin aklamasi, ya mungkin voting atau mungkin apa, yang secara jelas disampaikan oleh para ulama yang lain. Jadi kesepakatan itu bermula dari ungkapan yang disampaikan oleh satu orang mujtahid yang kemudian diafirmasi atau kemudian disepakati oleh beberapa mujtahid yang lain. Ya. Sehingga kemudian mereka pada sepakat dan tidak ada yang menolak kaitannya dengan pendapat dari awal yang disampaikan oleh satu orang mujtahid itu. Kemudian yang kelima, ya, syaratnya adalah ayyaqa'al ittifaq min ahlil ijtihad al-mausufina bil adalah wa mujanibatil bid'ah. Ittifaq itu, ya, kesepakatan itu harus berasal dari ijtihad atau mujtahid yang punya sifat adalah dan punya sifat menjauhi sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang melanggar syariat. Jadi sifatnya adalah dan orang itu orang yang warok, ya, tidak gampang melakukan dosa, ya, sangat menjaga kaitannya dengan dosa itu. Itu yang kemudian harus disepakati sifat itu ada pada orang yang melakukan ijtihad atau melakukan kesepakatan tadi. Kemudian selanjutnya yang keenam, yang terakhir syarat dari ijma adalah ayat tamidal mujmi'un ala mustanadin syar'iyyan fi ijma'ihim min nasin aw qiyasin. Harus berpegang teguh para orang-orang yang ijma tadi, orang-orang para ulama mujtahidin yang melakukan ijma, melakukan kesepakatan tadi, itu harus bersandar pada sandaran syar'i. Ya. Apakah itu kaitannya dengan nas Al-Qur'an maupun qiyas, ya. Jadi qiyas bisa menjadi keputusan ijma. Itu misalkan khomer, ya. Khomer itu haram di Al-Qur'an. Tapi kemudian pil koplo itu kan belum ada di Al-Qur'an. Maka kemudian para ulama mengkiaskan misalkan, dan dari ungkapan satu orang tentang pengkiasan pil koplo dengan khomer yang ada di Al-Qur'an, yang itu namanya kias per individunya. Tapi kemudian setelah dari pendapat satu orang itu, kemudian kelompok ulama yang lain kemudian menyetujui apa yang disampaikan oleh seorang ulama yang menyatakan bahwa pil koplo itu sama kayak khomer, itu dengan metode kiasnya. Ya, terus yang lain, ulama yang lain setuju. Maka persetujuan dari para ulama itulah yang kemudian disebut dengan ijma, dan itu semuanya bersandar pada ayat Al-Qur'an tentunya. Walaupun mungkin awalnya pakai kias tadi, ya, yaitu dengan apa, menyamakan sesuatu yang baru dengan sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an. Tetapi sejatinya kembali pada nas. Itu harus bersandar pada dalil syar'i yang kuat. Itu yang kemudian kaitannya dengan materi tentang ijma. Nanti saya kirimkan materinya, ya, kaitannya dengan ijma. Sekarang kita beralih pada kias, ya. Ada kias yang materi yang terakhir, ya, yang akan masuk pada soal-soal UTS, yaitu juga tentang kias, bukan tentang istihsan, ya. Jadi kelompok yang keempat nanti bertukar dengan kelompok yang kelima, ya. Nanti setelah UTS, ini karena kelompok 4 sudah membuat istihsan, berarti nanti yang kelompok 5 itu membuat kias, ya. Walaupun memang kias ini di materi yang sebelum UTS. Kalau yang istihsan itu materi yang pasca UTS, ya. Tapi tukeran saja, ya, biar nanti tidak mengubah materi itu, ditukar saja. Itu nanti yang kelompok 5 itu berarti yang kias, kelompok yang 4 berarti tetap istihsan, gitu, ya.
Kemudian selanjutnya kaitannya dengan kias. Kias ini adalah merupakan keputusan yang dilakukan oleh mujtahid per individu. Jadi kalau yang ijma itu adalah keputusan berdasarkan kolektif, ya, kesepakatan para ulama yang keputusan itu berdasarkan kolektif. Tapi kalau kias itu berdasarkan per individu, ya. Jadi individu ulama yang kemudian menyampaikan sesuatu dengan metode kiasnya itu, individu itu namanya kias. Ya. Tadi juga sama ya, ijma juga tidak lepas dari yang namanya kias. Kenapa? Karena ijma itu kan berawal dari satu orang berpendapat, yang pendapat itu sesuai dengan nas atau juga dengan kias. Ya, sesuai dengan kias yang disamakan dengan nas yang ada. Terus kemudian dari satu pendapat orang itu kemudian disepakati oleh yang lain. Nah, itu baru ijma. Tapi awalnya kan kias, awalnya ya. Awalnya mungkin bisa jadi hal itu adalah merupakan kias ya, pembahasannya. Oleh karena itu, kias ini menjadi bagian dari sumber hukum yang juga merupakan disepakati para ulama. Ya. Semua para ulama menggunakan metode kias ya, di dalam hal kaitannya dengan hukum. Ya. Kalau memang tidak ada di Al-Quran maupun hadis, maka pakai ijma secara kolektif, kemudian kias secara personal ya, masing-masing dari para mujtahidnya. Nah, di sini kita akan bahas kaitannya dengan kias. Pengertian kias itu apa, rukun-rukunnya kias itu apa, kehujaannya kias apa, syarat-syaratnya juga apa. Dan banyak sebenarnya ini materi tentang kias, cuma sedikit saya sampaikan saja, nanti saya tinggal memberikan materi atau PPT-nya, nanti saya kirimkan di Google Classroom sebagai bagian dari pembahasan atau pembelajaran yang nantinya akan masuk soal-soalnya di UTS. Pengertian kias langsung pada istilah saja ya, langsung pada menurut ulama-ulama usuliyin ya, ulama-ulama ahli usul fikih. Kias itu adalah ilhaqu amrin ghairi mansusin ala hukmihi asyar'i bi amrin mansusin ala hukmihi lishtirakihima fi illatil hukmi. Jadi menyamakan sesuatu yang bukan nas. Jadi bukan nas, sesuatu yang muncul itu bukan nas, bukan berdasarkan wahyu ya. Disamakan dengan hukum yang ada dalam nas. Ya, samakan. Kenapa kok ada disamakan segala? Kenapa? Karena ilat hukumnya itu sama. Setiap hukum itu kan ada alasan. Ya. Kenapa kok munculnya hukum haram itu kenapa? Ada alasannya. Ya. Bahkan orang yang pakai payung saja kan ada alasannya. Nggak mungkin orang pakai payung jalan ke jalan raya misalkan itu ya. Itu pakai payung itu pasti akan ada alasannya. Kenapa kok alasannya orang itu pakai payung? Ya, yang paling utama kan karena hujan. Ya, karena hujan, makanya pakai payung. Kalau nggak hujan kan nggak pakai payung. Tapi bagi yang perempuan ya bisa jadi supaya tidak terbakar kulitnya oleh sinar matahari, misalkan gitu ya. Jadi pakai payung ya. Atau yang haji yang panas banget situasi di padang pasir ya, sehingga membutuhkan perlindungan ya, misalkan pakai payung dan lain sebagainya. Nah, ini alasan-alasan inilah yang kemudian, ilat hukum inilah yang sama inilah yang kemudian membuat sesuatu yang baru itu disamakan dengan apa yang ada di dalam nas. Oleh karena itu, maka ada beberapa yang harus terpenuhi kaitannya dengan kias, yaitu pertama ada sesuatu yang baru, kemudian ada nas, apakah nas itu Al-Quran ataukah juga nas itu adalah berupa hadis. Contoh misalkan ini. Yang contoh pertama adalah pengharaman khamr yang disebutkan di dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya khamr itu haram ya. Adrokal mujtahid anna illata tahrim ya iskar. Kemudian para mujtahid mengkorek-korek, mendeteksi, menganalisis apa penyebab keharaman khamr itu. Elatnya apa? Ternyata elatnya ditemukan adalah al-iskar al-mudhibu lil akli, yaitu memabukkan yang bisa menghilangkan akal. Ya, pada umumnya tentunya ya, pada umumnya menghilangkan akal. Mungkin ada juga orang yang kuat misalkan minum khamr tapi nggak mabuk. Ya, bisa jadi kayak gitu. Nah, itu namanya pengecualian ya, dan itu kasus itu, tapi tetap tidak kemudian mengakibatkan khamrnya itu jadi halal ya.
Ibaratnya gini, ada orang menyembelih sapi, ya, bagian otot-otot yang harus dipotong itu sudah terpotong, ya. Semuanya sudah terpotong. Jadi otot-otot yang ada di leher sapi itu sudah terpotong semua sebagai syarat dari penyembelihan. Ya, harus memotong urat apanya gitu ya. Semuanya urat sudah terpotong semuanya. Tetapi ternyata sapinya masih bisa jalan-jalan misalkan. Apakah sapi itu kemudian masih hidup dan akhirnya itu terluka dan matinya itu bukan karena mati disembelih, ya. Pada normalnya hewan yang kemudian otot atau uratnya yang sudah terpotong itu yang seperti itu mati. Nah itu. Dengan penyembelihan itu mati pasti. Nah itu ya. Jadi pada umumnya 99 itu mati, ya 1%-nya itu ya mungkin ada keajaibannya tadi, ya, masih bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Tetapi kan tidak menutup kemudian sudah terpotongnya urat-urat itu kan ya sudah cukup, ya bukan kemudian oh ini berarti urat-urat ini tidak cukup, ini kurang, masih harus dipotong lagi, ya misalkan yang lain gitu. Tidak, tetap seperti itu aturannya, walaupun memang ada beberapa yang kemudian pengecualian, tetapi aturannya tetap ada. Nah sehingga khomer ini haramnya itu karena ada iskar, memabukkan. Pada akhirnya para ulama menemukan ada sesuatu yang baru yang kemudian ternyata juga memabukkan. Ya, misalkan mengkonsumsi narkoba, ya, atau misalkan pil koplo, ya, atau oplosan, gitu ya, yang itu pada umumnya sesuatu yang kemudian dicampurkan obat-obatan yang terlarang, gitu ya, kemudian menjadi satu minuman yang itu minumannya itu memabukkan, maka yang bisa menghilangkan akal, maka sesuatu itu haram. Ya. Sama persis dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Al-Quran, yaitu mengenai khomer, yaitu sama-sama memabukkan. Itu ilatnya. Itu yang pertama, contoh yang ada di Al-Quran. Contoh lain yang ketika Kanjeng Nabi, ya, Kanjeng Nabi mencegah orang yang membunuh mendapatkan warisan. Di antaranya contohnya sabda Nabi la yarithul qatil. Jadi misalkan gini, ada ahli waris membunuh korban dan korbannya itu misalkan gini sajalah. Contohnya ada seorang ayah dibunuh oleh anaknya, gitu. Nah, seorang ayah ini kan kalau pas meninggal tentunya anak ini menjadi ahli waris, tapi anak ini sudah membunuh ayahnya, maka anak ini pembunuh itu tidak akan mendapatkan warisan. Itu disampaikan oleh Nabi la yarithul qatil. Nah, ternyata gimana kalau wasiat? Jadi ayahnya misalkan pada kasus itu ayahnya si A yang pembunuh itu sudah pernah berwasiat, ya, bahwa nanti berapa harta yang itu untuk anak yang itu awalnya, ya, wasiat itu. Apakah wasiat juga tertolak? Kanjeng Nabi nggak pernah menyampaikan wasiat tertolak, ya. Hanya menyampaikan bahwa warisan tertolak, gitu. Tapi kalau wasiat Kanjeng Nabi tidak menyampaikan. Kemudian para ulama membuat penyamaan hukum, ya. Elat hukumnya sama, yaitu sama-sama karena dia tercegah dari mendapatkan itu karena dia membunuh orang yang menjadi sama, ya, antara orang yang membunuh warisan, ya, orang yang akan mewarisi dan juga orang yang mewasiati, itu kan semuanya sama, satu orang, ya, sehingga elatnya sama-sama membunuh, gitu ya, sehingga mengakibatkan wasiat itu tidak bisa diberikan kepada si pembunuh itu. Ini namanya kias namanya, contohnya. Contoh lain misalkan, Kanjeng Nabi mengharamkan khitbah ketika memang melamar seseorang, jadi si A misalkan mau melamar si B. Ternyata si B ini sudah dilamar oleh si C. Nah, si B sudah dilamar oleh si C, maka si A tidak boleh, atau Kanjeng Nabi mengharamkan khitbah yang dilakukan A kepada si B, yang si B itu sudah dikhitbah oleh si C. Nah, itu. Dengan gambaran seperti ini, la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din wala yakhtubu ala khitbatihi. Tidak boleh menjual sesuatu yang barang itu masih ditawar oleh orang lain, masih ada transaksi dengan orang lain. Misalkan si B menjual motor misalkan. Si A menawar
motornya si B yang mau dijual itu. Ya. Masih dalam penawaran proses transaksi oleh si A dan si B, ternyata si C bilang, saya juga mau beli motor itu. Maka si C tidak boleh atau si B tidak boleh menjual motor itu kepada si C. Kenapa? Karena si B masih menawarkan motor itu kepada si A dan si A masih belum memutuskan memutus transaksinya, masih lanjut, ya, maka tidak boleh diserahkan penjualan itu kepada si C. Nah, itu ada aturan seperti itu. Kemudian itu kan yang haram kan hanya jual beli. Gimana kalau persewaan, penggadaian, gitu kan? Apakah sama? Ya, kemudian para ulama membuat kias, ya. Jadi tidak hanya jual beli tapi juga sewa menyewa. Ya, contoh gini, sewa mobil, si A menyewakan mobil kepada si B. Ya, ternyata si A mau menyewa mobil yang sama dengan B kepada si A. Ya, kemudian si A memberikan sewaan mobil itu kepada si C. Padahal sewaan mobil itu belum jatuh tempo atau belum sampai selesai, yang masih diserahkan kepada si B. Maka B masih punya hak untuk barang sewaan tadi. Ya, si C tidak boleh dan si A tidak boleh kemudian membuka persewaan mobil itu kepada si C karena si B belum menyelesaikan haknya. Termasuk juga yang kos-kosan itu, ya. Jadi kos-kosan masih ada orangnya kok. Ya, masih ada orangnya, masih belum waktu selesai kok sudah membuka kos-kosan. Itu belum bisa itu. Kenapa? Karena kos-kosan itu masih belum, kamarnya itu masih ada orangnya dan haknya orang itu masih ada karena belum selesai batas temponya. Kemudian selanjutnya adalah pengharaman Al-Quran kaitannya dengan jual beli pada saat panggilan untuk sholat Jumat. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzurul bai'. Baik orang-orang yang beriman, ketika kalian diundang, ya, ketika kalian dipanggil untuk melakukan sholat Jumat, maka bersegeralah untuk zikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Nah, di sini ada elat hukum jual beli, yaitu apa? Tasyahul. Tasyahul itu akhirnya kalau orang itu jual beli, melakukan jual beli pada saat azan sholat Jumat, yang pada akhirnya orang itu akhirnya sibuk, dan karena sibuk, maka bisa jadi dia tidak mengikuti sholat Jumat dengan baik. Nah, itu. Ini berarti ada elat yang kemudian ya bisa jadi sesuatu yang lain sama elatnya. Misalkan gini, gimana kalau misalkan persewaan tadi, ya, persewaan, penggadaian, ya, kemudian notaris, ya, membuka layanan gitu, ya, di saat azan sholat Jumat itu berkumandang, haram, ya. Jual beli saja haram, ya, gitu, ya. Dan semua yang kemudian sama ilatnya yaitu membuat sibuk orang yang akan sholat Jumat, maka semuanya haram. Apapun itu yang membuat sibuk orang yang sholat Jumat. Karena ilatnya sama, ya. Jadi sesuatu yang baru itu ilatnya sama dengan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Oleh karena itu kesamaan ilat inilah yang kemudian mengakibatkan hukumnya itu sama dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, dari sini kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya rukunnya kias itu ada 4. Ya. Yaitu yang pertama ada asal, yang kedua ada far'un. Asal itu adalah nas Al-Quran ataupun hadis. Jadi harus ada nas dan hadisnya, ya, yang akan menjadi pokok, ini aslun. Kemudian ada far'un. Far'un ini adalah masalah baru yang nantinya masalah baru ini akan disamakan dengan apa yang ada di dalam nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian ada sifat yang bisa mengumpulkan antara far'un dan aslun. Apa sifat yang mengumpulkan itu? Adalah ilat, alasan hukumnya apa. Ya. Kemudian ada hukum asal. Hukum asalnya itu apa? Yang di nas itu apa hukumnya? Kalau haram ya berarti far'un yang kemudian disamakan dengan asal itu, berarti far'unnya itu juga punya hukum haram. Misalkan, kalau itu hukumnya haram. Ya, kalau hukumnya wajib, ya berarti ikut-ikutan wajib juga penyamaannya itu. Ya, sehingga ada 4 rukun. Ya. Nah, contoh yang khomer misalkan tadi, ya, khomer itu ada di dalam ayat Al-Quran.
ya, ayat Al-Qur'an. Pil koplo itu adalah far'un, ya. Aslunnya adalah ayat tentang pengharaman khomer, far'unnya adalah pil koplo, kemudian elat hukumnya adalah memabukkan, khomer memabukkan, pil koplo juga memabukkan, atau minuman lainnya, ciu dan lain sebagainya memabukkan juga, itu ya. Terus kemudian ada hukum asalnya. Hukum asal khomer di dalam ayat Al-Quran adalah haram. Maka pil koplo, ciu, ya, yang mampu minuman-minuman keras gitu ya, yang memabukkan, itu juga dihukumi haram, sama persis dengan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran tentang khomer. Itu adalah rukun dari kias, ya. Oleh karena itu kias harus ada 4 rukun tadi. Harus ada nas Al-Qur'annya. Kalau tidak ada nas Al-Qur'annya mau disamakan dengan apa? Jadi harus ada nas Al-Qur'an sehingga kias ini dianggap sebagai kias. Nanti sebenarnya ada kias menyamakan yang dikiaskan dengan sesuatu yang baru. Nah, itu. Tetapi ini tidak kuat ya, tidak kemudian disebut dengan kias yang kita maksudkan di sini. Jadi kita maksudkan di sini kias itu adalah rukunnya ada nas Al-Qur'annya, ada hadisnya gitu ya. Kemudian sesuatu yang baru ada, terus kemudian ada ilatnya, alasan hukum yang sama antara alasan hukum yang ada pengharaman, misalnya kalau itu pengharaman di dalam ayat Al-Qur'an, dan juga sesuatu itu juga ada alasan yang sama dengan itu. Kemudian ada hukumnya. Nah, ini baru kemudian rukun rukun kias ini menjadikan kias itu ada, ya. Kalau tidak ada salah satu dari kias, ya kayak misalkan tadi tidak ada ayat Al-Quran ataupun tidak ada hadis, mau dikiaskan kemana, mau disamakan kemana, ya itu tidak bisa. Karena rukunnya ada yang tidak terpenuhi, yaitu aslunnya tidak ada. Mungkin itu dulu ya materi yang dapat saya sampaikan. Nanti materinya akan saya